semua rangkaian ibadah Tuhan yang kami share kepada jemaat ibadah hari esok. Terima kasih Tuhan karena di tengah-tengah situasi ini Tuhan masih memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan untuk kami boleh melayani Tuhan. Bapa dalam surga, berkati kami semua yang akan mengambil bagian hari ini, mulai dari pembawa acara, pengkhotbah, pembawa syafaat Tuhan, dan semua pemain musik. Mari Tuhan Engkau berkati. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga berdoa dan menyerahkan hamba-Mu Bapak kita kemarin yang menolong kami pada hari ini. Mari Tuhan terus memberkati hamba-Mu di dalam pekerjaan dan pelayanan bersama. Berkati keluarga dan hamba. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami menyerahkan seluruh persiapan kami ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan urapi kami, Tuhan berkati kami, biar pelayanan ini betul-betul dapat membawa berkat bagi jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, 1, 2, 3. Moria, yes! Shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan, tentunya ada sukacita bagi kita semua karena kita adalah umat yang telah dimenangkan oleh Tuhan, dan jiwa pemenang itu menjadi bagian kita di mana saja kita berada. Sukacita harus ada di dalam setiap kita karena Kristus telah mati di kayu salib, dan pada hari ini, hari yang ketiga, kita merayakan kebangkitannya sebagai tanda kemenangannya atas kita. Kita menang atas kuasa apapun. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, sebab kita lebih daripada pemenang. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita bertepuk tangan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Lebih dari pemenang.
Jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kemenangan besar, untuk kemenangan yang mutlak bagi kami sebagai orang percaya di dalam kebangkitan ya Tuhan. Kuasa kebangkitan Tuhan memberikan kemenangan yang besar, kemenangan yang absolut bagi kami sebagai orang percaya. Itu sebabnya Bapa dalam surga hari ini kami bersuka cita di hadapan hadirat-Mu. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa, dan sorak-sorai kegembiraan sukacita di dalam hidup kami karena kemenangan yang Tuhan berikan buat kami. Kami menang atas kuasa dosa, kami menang atas sakit penyakit, kami menang atas setiap masalah di dalam hidup kami karena kami lebih daripada pemenang oleh karena karya-Mu ya Tuhan di atas kayu salib buat kami. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Ibadah sukacita kemenangan ini Tuhan pada hari ini kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Bapa, dari awal pertengahan sampai kepada berakhirnya. Kami mohon kiranya jadi hanya di dalam nama Allah Bapa pencipta langit dan bumi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan di dalam tuntunan dan penyertaan Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-28 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Sekali lagi, Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Jika kita sudah menemukan bagian ini, saya mengajak kita untuk membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Marilah, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit di antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitakan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Kita masih tetap dalam posisi berdiri. Saya mengajak jemaat Tuhan bersama dengan seluruh orang percaya di segala zaman dan di segala abad untuk kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
kita. Kita menyanyi bersama-sama dari buku nyanyian kemenangan iman nomor 193. Kemenangan iman nomor 193, salib hantar aku terus. Bersama-sama membawa segala pergumulan-pergumulan kita di dalam doa syafaat yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Medi Marcelusi. Dan sebelum kita bersama-sama untuk berdoa dan mendukung syafaat yang akan dinaikkan kepada Tuhan, mari bersama-sama kita mengangkat pujian yang berkata, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tatkala Tuhan berfirman, pasti Tuhan akan menyatakan pertolongan bagi kita.
berdoa. Kami menaikkan puji dan syukur kami kepadamu ya Tuhan, karena dalam rupa Allah Engkau tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kami mengucap syukur karena Engkau siap mengosongkan dirimu, bahkan menjadi sama seperti hamba. Engkau taat sampai mati di kayu salib. Kami mengucap syukur karena karya pengorbanan Tuhan itu luar biasa bagi kami. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Engkau dan mengaruniakan kepadamu nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, segala yang ada di atas bumi, dan segala yang ada di bawah bumi, dan semua lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Terima kasih Tuhan, hari ini menjadi hari sukacita bagi kami sekalian, karena hari ini kami boleh memperingati satu kemenangan besar bagi kami sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Hari ini kuburmu kosong. Hari ini membuktikan bahwa Yesus yang mati itu bangkit dari antara orang mati. Yesus yang mati itu hidup untuk selama-lamanya. Kami percaya bahwa kebangkitan Kristus menjadi kebangkitan sulung dari semua kebangkitan. Itu sebabnya ini memberikan pengharapan bagi kami sekalian, bahwa suatu saat nanti, sekalipun kami akhirnya akan mati di dunia ini, tapi Tuhan akan membangkitkan kami, dan kami akan hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan surga yang indah. Bapa, terima kasih. Kami percaya bahwa kemenangan menjadi bahagian kami. Tidak ada ketakutan lagi untuk menjalani kehidupan ini. Semua kuasa dosa sudah ditaklukkan di bawah kebangkitan Tuhan. Semua kuasa sakit penyakit itu sudah dilenyapkan oleh kuasa darah Yesus. Semua persoalan kehidupan kami percaya bahwa Tuhan yang sanggup untuk menolong kami dan memberikan kemenangan bagi setiap kami. Bapa di surga, kami menghampiri hadirat-Mu hari ini. Kami rindu bahwa seluruh kehidupan kami akan persembahkan hanya bagi Tuhan. Kami rindu bahwa seumur hidup kami akan mengabdi hanya kepada Tuhan. Kami rindu bahwa sampai kami mati nanti, kami akan tetap setia kepada Tuhan. Kami datang di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Di dalam syafaat hari ini, kami mau membawa gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Muria Kota Raja kepada Tuhan. Berkatilah kami, mulai dari hamba Tuhan Bapak Gembala Jemaat, setiap staf pelayan, setiap badan pengurus jemaat, setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan sebagai bagian dari pengurus seksi pelayanan yang ada, bahkan semua jemaat gereja Kemah Injil Muria. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati setiap kepala keluarga, Tuhan memberkati setiap ibu rumah tangga, Tuhan memberkati semua anak-anak dalam keluarga, Tuhan memberkati setiap yang dewasa, setiap yang muda, setiap anak bahkan bayi, Tuhan memberkati semua orang-orang tua kami, Tuhan memberkati. Kami mengingat semua jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, dimanapun mereka berada hari ini Tuhan. Kami rindu bahwa kuasa kebangkitan Tuhan itu akan melawat semua mereka yang sakit, dan oleh bilur-bilur-Mu ya Tuhan, setiap yang sakit akan disembuhkan oleh Tuhan. Kami datang menghampiri hadirat-Mu Tuhan di tahta kemenangan-Mu yang terbesar ini. Kami menghadap akan hadirat Tuhan, dan kami rindu untuk membawa akan gereja Kemah Injil yang ada di Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan memberkati mulai dari pusat kepada semua sinode-sinode yang ada, wilayah-wilayah yang ada, kepada klasis, kepada daerah-daerah, dan juga untuk semua gereja-gereja lokal, bahkan setiap pos-pos penginjilan dan pembinaan umat. Tuhan mari memberkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tuhan urapi, Tuhan pakai untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan, untuk boleh melayani Tuhan, memperdengarkan suara Tuhan, menjadi saksi Tuhan sampai Tuhan datang. Bapa di surga, terima kasih. Kami juga datang kepada Tuhan hari ini. Kami rindu untuk membawa pemerintah Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami mendukung Bapak Presiden, Wakil Presiden. Kami mendukung semua menteri, para kabinet. Tuhan memberkati. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua kebijakan yang hari ini diambil sebagai kebijakan nasional. Tuhan Engkau menolong
baik itu lockdown ya Tuhan, karantina wilayah ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Oleh anugerah Tuhan, Tuhan memberkati. Demikian juga kami berdoa untuk physical distancing, Tuhan memberkati. Oleh anugerah Tuhan juga ini akan memutus mata rantai penyebaran dari COVID-19 ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan memakai pemerintah kami untuk semua kebijakan. Oleh anugerah Tuhan dan kesembuhan yang Tuhan sudah karyakan, kami percaya bahwa kami akan dilepaskan dari virus yang mematikan ini. Karena kuasa kebangkitan Tuhan itu lebih hebat, lebih dahsyat. Kuasa itu sanggup mengalahkan segala bentuk sakit penyakit. Kami juga datang kepada Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami menyerahkan untuk tanah Papua yang kami cintai. Kami berdoa untuk pemerintah Papua. Tuhan mari memberkati Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, semua pejabat pemerintah. Tuhan memberkati di tanah Papua. Juga semua kebijakan yang hari ini Tuhan diambil untuk boleh bersama-sama memutus mata rantai COVID-19 ini. Oleh anugerah Tuhan, Tuhan akan pakai pemerintah kami. Oleh anugerah Tuhan, Tuhan akan memberkati. Kami berdoa untuk situasi tanggap gawat darurat yang akan dinaikkan dan sudah dinaikkan levelnya sampai tanggal 6 Mei yang akan datang. Tuhan memberkati. Oleh anugerah Tuhan, 6 Mei adalah batas terakhir. Kami akan dibebaskan oleh Tuhan dan semua aktivitas kiranya dapat berjalan lancar kembali. Bapa di sorga, terima kasih. Pagi hari ini kami rindu berdoa untuk penyebaran daripada virus COVID-19 ini. Hari ini telah menembus angka 3.500 lebih di Indonesia. Kami prihatin dengan kondisi ini Tuhan, tapi kami rindu untuk memandang kepada Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan mengizinkan semua keadaan ini terjadi. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong dan Tuhan akan memulihkan semua keadaan bangsa kami. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk semua masyarakat Indonesia yang oleh karena kejadian luar biasa ini Tuhan, ekonomi di Indonesia terpuruk. Ada banyak orang yang berjuang untuk makan minum setiap hari. Di dalam nama Yesus, Engkau akan menolong dan memberkati. Hiburkanlah hati kami Tuhan. Kuatkanlah kami dalam semua tantangan yang Tuhan izinkan ini. Biar mata kami akan memandang kepada Tuhan. Dan kiranya dalam masa-masa sulit ini Tuhan, anak-anak Tuhan boleh kembali melihat Tuhan, mengevaluasi hidup di hadapan Tuhan, dan mengerti bahwa Tuhan adalah penentu semuanya, dan Tuhan yang satu-satunya sanggup untuk menyelesaikan masalah bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini hamba berdoa menyerahkan untuk semua jemaat Moria yang tidak dapat beribadah secara bersama-sama karena kondisi ini. Tuhan kuatkanlah iman kami semua. Tuhan bawa kami untuk terus bersemangat di hadirat Tuhan. Berkati semua kepala keluarga yang tampil sebagai imam hari ini di setiap mesbah doa keluarga. Pakai mereka Tuhan, urapi mereka untuk menjadi alat berkat bagi keluarga mereka. Kami juga berdoa di dalam nama Yesus. Setiap hal yang kami lakukan dari gereja, para hamba Tuhan yang harus mengubah model pelayanan di masa sukar ini, kiranya Tuhan akan memberkati semua pelayanan yang kami pakai melalui media-media yang ada. Tuhan berkati sehingga oleh anugerah Tuhan iman kami itu akan terus menjadi iman yang kokoh dan kuat di dalam Tuhan. Dan selepas semua bencana yang besar ini Tuhan, kami akan kedapatan sebagai orang-orang yang semakin setia di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih untuk semua jemaat yang sakit. Dalam nama Yesus Tuhan jamah dan sembuhkan kami. Untuk setiap pergumulan yang kami alami, dalam nama Yesus yang sudah menang itu, Tuhan akan membawa kami keluar dari pergumulan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur untuk karya kemenangan besar bagi kami semua. Kami rindu untuk menjadi saksi-Mu Tuhan, untuk menceritakan bahwa Tuhan Yesus yang mati untuk dosa kami, Tuhan Yesus itu sudah bangkit, hidup untuk selama-lamanya, menang atas kuasa dosa, menang atas kuasa maut, menang atas kuasa sakit penyakit, menang atas setiap persoalan kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Ini syafaat kami persembahkan, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, nama yang hebat, nama yang berkuasa, nama yang memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Haleluya, haleluya, amin. Demikianlah kita telah mendengarkan atau bersama-sama menaikkan
syafaat kita kepada Tuhan pada hari ini. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Vikaris Robert Tuling. Bersama-sama kita menyerahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan. Kita percaya pada waktu kita dilawat oleh Tuhan, lawatan itu bukan hanya terjadi di tempat ini, tapi juga di setiap rumah-rumah jemaat. Dia akan melawat kita, memberkati jemaat Tuhan, dan nikmatilah laut Tuhan. Alamilah kemenangan, alamilah kelepasan, serta kesembuhan yang Tuhan berikan. Kita nyanyikan pujian untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kemenangan terjadi di sini.
Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami umat di seluruh dunia, kami boleh merayakan akan kemenangan kami yang begitu dahsyat, di mana Engkau telah memberikan kemenangan itu bagi kami, sehingga hidup kekal menjadi bagian. Terima kasih banyak. Pada pagi hari ini Tuhan, kami kembali akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan urapi kami semua. Kiranya Tuhan memberikan pengertian kepada kami. Biarlah di dalam perenungan kami, dalam merayakan kebangkitan Kristus ini, sungguh menjadi kekuatan bagi kami semua di tengah-tengah situasi dunia yang terus bergejolak. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan berkati kami semua lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, bersyukur. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi semua. Ucap syukur per hari kita semua boleh ada di rumah kami masing-masing, untuk kami boleh bersuka bersama-sama lewat kemenangan yang hari ini boleh kita rayakan bersama-sama. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, mari kita membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Wahyu 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Kita bahas ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita akan baca bersama-sama. Ketika aku melihat dia tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Bapak yang terkasih di dalam Kristus, demikianlah tema Paskah untuk tahun ini yang diberikan oleh pusat, yaitu aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Dan subtema melalui perayaan Paskah, umat Tuhan memberitakan Yesus pemberi hidup dan pengharapan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kita semua tahu bahwa kitab Wahyu adalah suatu penyingkapan, revelation tentang akhir zaman yang dibukakan, dinyatakan kepada Rasul Yohanes ketika ia berada di Pulau Patmos, di mana pada saat itu ia menjadi tawanan oleh karena ia memberitakan Injil Yesus Kristus, seperti yang kita baca dalam ayat 1. Di sana dikatakan bahwa Yesus Kristus sendiri yang diberikan Allah kepadanya untuk ditunjukkan kepada hamba-hambanya tentang hal-hal yang segera harus terjadi. Dan Yesus Kristus memberikan pernyataan ini melalui malaikat yang untuk disampaikan kepada Yohanes, hambanya. Kemudian kitab Wahyu juga adalah kitab yang menyingkapkan tentang keadaan dunia menjelang akhir zaman. Bagaimana keadaan gereja Tuhan atau umat Tuhan sesudah Kristus mati, bangkit dan naik ke surga. Itu sebabnya dalam kitab ini ada salam awal pada 7 jemaat di Asia kalau kita baca dalam ayat yang keempat. Kemudian lebih jelasnya ditulis dalam pasal 2 dan 3 di mana Yesus memberikan penilaian terhadap 7 jemaat tersebut. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kitab Wahyu adalah suatu penyingkapan tentang keadaan dunia menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Di sana bagaimana terjadi kesengsaraan, penganiayaan sebagai akibat dari pekerjaan kerajaan kegelapan yang akan semakin hebat menjelang akhir zaman dengan menimbulkan kesengsaraan dan juga penyesalan. Dan akhirnya kita ini juga menyatakan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang akan datang untuk berperang menghancurkan kekuatan iblis, dan bagaimana Kristus anak domba Allah itu akan datang sebagai hakim untuk menghakimi. Memang kalau kita baca dalam kitab Wahyu ini, kita semua tahu kitab ini penuh dengan simbol-simbol, dan tentu simbol-simbol itu penuh dengan makna.
dari apa yang Tuhan mau singkapkan kepada kita semua lewat Rasul Yohanes pada waktu itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, kitab Wahyu adalah suatu pesan yang sangat kuat bagi kita. Semua tentang siapa itu pribadi Yesus Kristus, Anak Allah yang telah menebus manusia yang berdosa dengan memberikan nyawanya sebagai korban yang tidak tercela untuk menggantikan kita yang seharusnya mati. Dan kemudian melalui kematiannya, Ia telah membawa kita pada suatu kemenangan, yaitu suatu kehidupan yang sempurna kelak, yang akan menjadi bagian kita, orang-orang yang telah percaya dan menerimanya, yaitu kehidupan kekal yang telah dinyatakan melalui kebangkitan. Dan inilah kemenangan yang hari ini kita sebagai umat Tuhan di seluruh dunia kembali merenungkan dan merayakannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, tatkala kita merenungkan karya Allah di dalam terang kitab Wahyu, maka kita akan menemukan bagaimana makna dan kebangkitan Kristus terasa semakin sempurna di dalam kitab ini. Karena kitab ini menyingkapkan, menyatakan sekaligus mempertegaskan kepada kita siapa sejatinya Yesus Kristus itu. Yesus yang telah mati dan bangkit itu adalah benar-benar Tuhan yang akan menentukan akhir daripada kehidupan dunia ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dalam ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11, ketika Yohanes mengalami penglihatan itu, yang di dalamnya mendengar suatu suara yang dikatakan dalam ayat 10, bahwa suara itu seperti trompet. Sehingga dalam ayat yang ke-12, Yohanes menoleh ke belakang untuk melihat suara siapa itu, atau siapa sesungguhnya yang sedang berbicara kepadanya. Maka ketika ia menoleh dan matanya mendapati sebuah pemandangan yang tidak biasa, suatu sosok surgawi yang begitu mengejutkan. Kalau kita baca dalam ayat 12 sampai 15, sehingga kemudian yang terjadi pada Yohanes adalah ketidaksanggupan melihat sosok itu. Sehingga ayat yang ke-17 mencatat keadaan Yohanes pada waktu itu. Ketika ia melihat sosok itu, ia menjadi takut dan kemudian ia jatuh tersungkur. Bahkan Yohanes sendiri mengatakan bahwa ketika aku melihat dia, aku jatuh di kakinya seperti orang mati. Yohanes tidak sanggup melihat kebesaran kemuliaan dari sosok surgawi yang mempresentasikan kehadiran Tuhan Yesus itu sendiri. Ia ketakutan, ya mungkin juga ia merasa tidak layak berhadapan muka dengan sosok surgawi tersebut. Lalu kemudian menjadi perenungan kita dalam bagian nas ini, pada waktu Tuhan mulai membuka pernyataan itu, dan ketika ia mendapati Yohanes tersungkur, dan di sana Tuhan sendiri berkata kepada Yohanes, jangan takut. Perkataan ini disampaikan oleh Tuhan sendiri kepada Yohanes untuk jangan takut. Dan tentu perkataan ini juga ditujukan kepada kita, bahwa kita jangan takut. Bapak Ibu, saudara jemaat Tuhan yang terkasih, ketakutan adalah sesuatu yang paling sering dialami oleh manusia. Ketakutan adalah sesuatu yang membuat manusia kehilangan damai sukacita, bahkan kehilangan pengharapan. Ada begitu banyak orang yang menjalani hidupnya seperti membawa sebuah beban yang berat, oleh karena ada segala macam kekhawatiran, ketakutan yang hadir dalam hidupnya. Tidak sedikit orang yang juga mengalami ketakutan oleh karena berbagai macam hal, dan di antaranya adalah ketakutan pada kematian. Firman Tuhan datang kepada kita untuk kita pada pagi hari ini, jangan takut. Kenapa? Apa yang menjadi kita? Jangan takut. Ada beberapa poin penting yang kita dapati kalau kita baca dalam ayat selanjutnya, yang menjadi alasan kenapa kita jangan takut. Dalam ayat 17 di sana dikatakan kita tidak perlu takut, oleh karena kalau kita baca dalam ayat yang 17, jangan takut. Kalimat selanjutnya mengatakan akulah yang awal dan yang akhir. Ini kebenaran pertama Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Awal dan akhir dalam bahasa Yunani ditulis dengan alfa dan omega. Sejatinya alfa adalah huruf pertama dalam alfabet Yunani, dan omega adalah huruf terakhir. Apa yang kita renungkan tentang Yesus sebagai alfa dan omega? Alfa dan omega
Ketika Tuhan mengatakan kepada Yohanes bahwa dia adalah yang awal dan yang akhir, sesungguhnya Tuhan sedang menyatakan kepada Yohanes dan kepada kita semua tentang dirinya sendiri, bahwa sesungguhnya Yesus yang telah mati, Yesus yang telah bangkit, dan Yesus yang telah naik ke surga adalah Tuhan yang kekal. Artinya Yesus tidak hanya ada pada pertengahan sejarah dunia ketika ia datang sebagai manusia Yesus dalam dunia ini, tetapi ia telah ada jauh sebelum dunia ini. Sebelum dunia ini ada dan segala sesuatu itu ada di dalamnya. Bapak yang terkasih di dalam Kristus, dalam Injil Yohanes 1 menjelaskan kepada kita semua bahwa pada mulanya ia bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang terjadi dari segala yang telah dijadikan. Kebenaran bahwa Tuhan adalah Alfa atau yang awal menegaskan akan kebesaran Yesus Kristus sebagai sumber segala sesuatu, bahwa tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Dia telah ada sebelum dunia dijadikan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan ini memastikan bahwa Ia berkuasa terhadap segala ciptaannya. Dalam Lukas 8 ayat 22 sampai 25, ketika Yesus ada di dalam perahu bersama murid-muridnya dan mereka bertolak di suatu tempat, tiba-tiba datanglah angin taufan mengguncang danau itu sehingga perahu mereka sudah hampir tenggelam. Maka murid-muridnya membangunkan Yesus yang sedang tertidur, dan sepertinya tidak merasa terganggu dengan sedikit pun dengan goncangan itu. Dan ketika Yesus bangun, Dia segera memerintahkan angin itu untuk tenang. Dan dalam ayat yang ke-25 dikatakan, seketika itu juga angin taufan itu menjadi tenang, dan firman Tuhan mengatakan angin itu taat kepada perintah Yesus. Dia adalah Tuhan atas segala sesuatu. Kenapa? Karena segala sesuatu yang telah ada di dunia ini bersumber dari Dia, dan segala ciptaannya, segala sesuatu yang bersumber dari Dia pasti tunduk kepada Dia. Artinya tidak ada sesuatu yang melebihi Dia, karena tidak ada sesuatu pun apapun di dalam dunia ini yang telah ada itu berada di luar keberadaannya. Bapak yang terkasih di dalam Kristus, kemudian kebenaran tentang Yesus sebagai Omega atau yang akhir. Dalam Yesaya 46 ayat 6, Tuhan sendiri berkata, Akulah yang terdahulu dan Akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah lain selain daripada jemaat Tuhan yang terkasih. Jika segala sesuatu dimulai dari Yesus, maka berarti hanya Dia yang berkuasa untuk mengakhiri segala sesuatu. Kitab Wahyu adalah kitab yang berbicara tentang akhir zaman, dan zaman ini akan berakhir ditandai dengan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Bapak yang terkasih di dalam Kristus, karya keselamatan dari Allah bukan berbicara tentang bukan hanya berbicara tentang kebangkitan kemudian kenaikan Yesus ke surga, tetapi juga berbicara tentang kedatangan Kristus sebagai Raja, sebagai hakim atas dunia ini. Inilah penekanan yang penting dari kitab Wahyu tentang Yesus Kristus, Anak Allah yang telah mati, bangkit, dan akan datang untuk menyempurnakan karyanya sendiri lewat janji kedatangannya. Bapak yang terkasih di dalam Kristus, untuk itu kita tidak perlu takut, karena bukan kesengsaraan, bukan kemiskinan, bukan penganiayaan, bahkan bukan kematian secara jasmani yang akan mengakhiri segala sesuatu, tetapi kedatangan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit itulah yang akan mengakhiri segala sesuatu. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, Yesus Kristus adalah yang awal dan yang akhir. Artinya Dia ada dalam perjalanan sejarah hidup manusia. Dia berdalam, atau dengan kata lain, bahwa Yesus Kristus punya kekuasaan tertinggi di dalam semua peristiwa di dalam sejarah hidup manusia. Kita semua sedang berada dalam ketakutan dengan apa yang terjadi saat ini. Tapi firman Tuhan katakan, jangan takut. Pandemi yang saat ini sedang melanda dunia bukan sesuatu yang muncul melalui Kristus, karena Kristus adalah yang awal
dan pandemi ini bukan sesuatu yang akan mengakhiri. Karena akhir dari dunia ini ada di dalam kuasa Yesus Kristus, Anak Allah yang telah mati dan bangkit bagi kita. Tuhan berfirman kepada kita, percaya bahwa sekalipun kita sedang gelisah dan takut, kita terus bertanya kapan pandemi ini akan berakhir. Tapi firman Tuhan meneguhkan kita sekali lagi tetap percaya bahwa Ia berdaulat atas segala sesuatu. Dan saya percaya sekalipun terasa begitu berat, tetapi yang pasti adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Proteksi Tuhan bagi kita sedang terjadi di tengah-tengah situasi ini. Ada hikmat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Ada jalan keluar yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita bisa terhindar dari pandemi ini. Dan mari kita terima itu semua sebagai ucapan syukur, sebagai bentuk perlindungan dan proteksi Tuhan bagi kita, khususnya umat yang percaya kepada-Nya. Bapak Ibu terkasih di dalam Kristus, kebenaran yang kedua bahwa Yesus Kristus memberikan kehidupan. Kalau kita baca dalam ayat 18, kenapa kita tidak perlu takut? Karena Yesus Kristus yang mati dan bangkit adalah Tuhan yang hidup, dan bukan hanya hidup, tetapi Ia memberikan kehidupan kepada kita yang percaya kepada-Nya. Dalam ayat 18 Tuhan sendiri berkata, aku telah mati namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci dan kerajaan maut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi pesan firman Tuhan menyampaikan kepada kita, kenapa kita tidak perlu takut? Karena Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang memberikan kehidupan. Kita tahu kematian adalah hal yang sangat menakutkan, dan kematian yang lebih menakutkan lagi adalah kematian kekal. Banyak orang diperhadapkan dengan situasi ini. Banyak orang yang terus dilanda oleh ketakutan, sekalipun mereka memiliki segala sesuatu, mereka memiliki harta kekayaan, tetapi ketika ketakutan melanda mereka, membuat hidup mereka tidak pernah tenang. Oleh karena mereka merasa takut. Mereka takut kalau tiba-tiba hidup mereka berakhir. Banyak orang yang berada dalam ketidakpastian kemana mereka nantinya kalau mereka mati. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, tetapi sekali lagi firman Tuhan datang kepada kita di momen Paskah ini, bahwa kuasa kebangkitan Yesus Kristus memberikan kepastian hidup kepada kita. Kerajaan maut, alam maut yang menjadi ketakutan manusia telah ditakutkan oleh Yesus Kristus lewat kebangkitan. Maut sedikit pun tidak berkuasa atas Kristus. Apa yang kita takutkan ketika Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang begitu mengasihi kita, sebab ternyata Tuhan yang sangat berkuasa atas alam maut. Inilah pengharapan eskatologis yang seharusnya menjadi bagian utama di dalam kehidupan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, apakah benar bahwa inilah yang menjadi dasar pengharapan kita? Apakah sukacita kita selama ini adalah sukacita yang bersumber dari pengharapan kita oleh karena Yesus adalah sumber kehidupan kekal bagi kita? Ataukah ada dasar-dasar lain yang menjadi sumber pengharapan dan sukacita kita? Banyak orang Kristen membangun pengharapan yang salah di dalam kehidupan mereka, secara khusus dalam kehidupan pengenalan mereka kepada Yesus. Mereka memiliki motivasi-motivasi yang tidak kekal. Motivasi dan motivasi itulah yang menjadi kekuatan utama di dalam mereka mencari Tuhan dan melayani Tuhan. Sukacita dan pengharapan mereka bertumbuh oleh karena mereka hanya melihat Tuhan sebagai penolong atas persoalan jasmani mereka. Pengharapan dan sukacita mereka bukan karena Yesus Kristus adalah pemberi kehidupan, kehidupan yang tidak dapat binasa, seperti yang dikatakan dalam Yohanes 4 ayat 10, di mana Yesus menawarkan air hidup kepada siapa yang mau. Dan ketika mereka menerima air hidup itu, maka janji Yesus mereka tidak akan haus lagi. Atau dalam Yohanes 6 ayat 35, ketika Yesus menawarkan roti hidup, di mana setiap orang yang datang kepadanya tidak akan lapar lagi.
Dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak haus lagi. Tuhan Yesus terus mengajak kita untuk memiliki pengharapan yang bernilai kekal, seperti dalam Yohanes 6 ayat 27. Ketika Yesus mengatakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan makanan yang dapat bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan oleh Anak Manusia kepadamu. Bapak yang terkasih di dalam Kristus, apa yang kita banggakan dalam hidup ini? Apakah kekayaan kita? Apakah kebesaran kita yang kita bangun? Kita menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk membangun sesuatu yang besar dalam hidup kita. Banyak orang merencanakan sesuatu yang hebat dengan memakan waktu yang begitu lama. Ada orang yang sangat suka membanggakan kekayaan mereka yang telah mereka upayakan sekian lama. Ada yang mengejar karir dengan segala daya upaya. Ada yang membanggakan pendidikan anak-anak mereka. Tetapi semuanya itu begitu mudahnya direbut oleh Allah. Maka sia-sialah apa yang selama ini kita bangun. Sia-sialah apa yang selama ini kita banggakan. Peristiwa wabah yang sedang terjadi menjadi pergumulan kita saat ini, mengajarkan kepada kita, mengajarkan sesuatu yang penting kepada kita, bahwa tidak ada sesuatu apapun di dunia ini yang boleh kita banggakan lebih kehidupan kekal yang Tuhan Yesus tawarkan kepada kita. Yesus telah mengerjakan sesuatu yang tidak pernah bisa diselesaikan oleh manusia atau penguasa kerajaan apapun, yaitu menjadi korban penebus yang harus mati dan kemudian bangkit, dan yang membuktikannya bahwa ia menjadi kehidupan kekal, bukan kematian kekal. Lewat kedatangan yang kedua kali, maka kita akan memperoleh kehidupan kekal itu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita mendasari iman pengharapan kita bukan kepada sesuatu yang tidak kekal, daripada sesuatu yang lebih bersifat kekal. Di dalam merayakan hari kemenangan Tuhan Yesus Kristus atas maut, mari kita kembali mengevaluasi diri kita. Sudahkah kuasa kematian dan kebangkitan Kristus telah menjadi bagian kita sesungguhnya? Apakah itu telah menjadi bagian yang utama dalam hidup kita dan bukan yang lain? Mari kita hidupi kebenaran ini. Bukan hanya kita menghidupinya saja, tapi kita juga memberitakan kebenaran yang sejati, bahwa Yesus telah mati dan bangkit dan akan datang kembali pada kali yang kedua. Bapak yang terkasih di dalam Kristus, inilah kebenaran pertama yang harus kita sampaikan kepada dunia, agar dunia memiliki pengharapan yang benar. Jangan kita balik meletakkan kebenaran ini sebagai sesuatu yang bukan utama. Mari kita menyampaikan kebenaran Injil yang sejati tentang Yesus Kristus yang sudah memberikan kemenangan kepada kita semua, bahwa Yesus Kristus berkuasa atas maut. Tapi yang terkasih di dalam Kristus, kita tetap percaya bahwa kebenaran Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan tetap akan menyertai kita. Ia berdaulat atas segala sesuatu. Ia adalah awal dan akhir. Kiranya di dalam momen kebangkitan Kristus pada pagi hari ini, jemaat Tuhan beserta seluruh umat Tuhan yang ada di seluruh dunia, mari kita merenungkan kembali tentang siapa itu Yesus Kristus, yang bukan hanya mati dan bangkit, tetapi Dia akan datang kedua kali, memberikan hidup yang kekal kepada kita semua. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semua. Shalom, selamat Paskah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar bersama pada hari ini. Biarlah lewat perenungan kami akan kemenangan yang Tuhan berikan buat kebangkitan Kristus, itu menjadi satu kekuatan bagi kami, dan kami jadikan sebagai bagian hidup yang utama di dalam seluruh kehidupan kita, menjadi dasar kebenaran, menjadi dasar pengharapan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Saya percaya bahwa kita semua masing-masing telah diberkati oleh Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita. Jemaat Tuhan di rumah tentu telah menyiapkan tempat persembahannya masing-masing. Dan biarlah hati kita digerakkan oleh Tuhan untuk kita memberi dengan sukacita. Sebab itu adalah salah satu cara yang dapat kita pakai untuk mendukung pelayanan di dalam jemaat yang Tuhan percayakan ini. Mari kita menyanyi bersama-sama dari kemenangan iman nomor 56, nomor 67, Israel keluputannya. Sekali lagi kami menghampiri hadirat-Mu ya Tuhan. Kami rindu berkata terima kasih untuk semua berkat yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan mempedulikan kami. Terima kasih karena Tuhan mempercukupkan semua yang kami perlukan dari hari ke hari. Terima kasih karena kami sehat. Terima kasih karena Tuhan memelihara keluarga kami. Terima kasih untuk semua hal yang Tuhan buat baik bagi kami. Bahkan terima kasih terbesar kami rindu sampaikan hari ini kepada Tuhan untuk kematian Tuhan bagi kami. Engkau mati memberikan hidup-Mu agar kami bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih untuk kemenangan yang Tuhan karyakan bagi kami. Kami punya pengharapan di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Hari ini kami mempersembahkan persembahan yang kami bawa di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kuduskan persembahan kami dan Tuhan kembali memberkati agar dapat dipakai untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang hari ini telah memberi dengan sukacita dan penuh kerelaan. Tuhan melihat hati kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan Engkau buka tingkap-tingkap langit-Mu dan Tuhan curahkan berkat berkelimpahan menjadi bahagian setiap pribadi dan keluarga. Berkati pekerjaan umat Tuhan, berkati pendidikan umat Tuhan, berkati keluarga setiap umat Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan. Kami membawa persembahan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saat Allah melawat umatnya, saat itu juga umatnya akan senantiasa menyanyikan kebesarannya di mana saja. Jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, di rumah atau di mana saja, jadilah berkat, jadilah saksi yang membesarkan nama Tuhan. Nyatakanlah kemenangan itu kepada siapa saja yang Anda jumpai. Mari kita bersama-sama mengangkat pujian dari kemenangan iman nomor 56. Yesus berbangkitlah. Jemaat Tuhan, saya undang untuk berdiri. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita menutup seluruh rangkaian acara ibadah kebangkitan Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami haturkan ke hadapan hadirat Bapa. Terima kasih Tuhan untuk karya termegah, karya terbesar yang Engkau telah lakukan Tuhan. Kami menikmati semua perbuatan hebat, perbuatan besar di dalam kehidupan kami. Kami percayakan akan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu
menikmati kemenangan demi kemenangan melewati setiap tantangan dan pergumulan kehidupan ini. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih. Saatnya kami siap untuk kembali ke tengah-tengah aktivitas kami. Kami rindu untuk menikmati akan berkat-Mu. Jemaat kekasih Tuhan, pandanglah kepada Tuhan, serta harapkanlah berkat darinya. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat di atasmu, di dalam lumbung dan di dalam segala usahamu. Tuhan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu. Tuhan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaan. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun dari sekarang sampai selama-lamanya. Surga dan bumi. Surga dan bumi pujilah, aku sembah mulia, seluruh makhluk pujilah. Ibadah kita selesai, saat teduh bagi kita semua. Kami tim pelayan GKI